Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa kalian tetap menjaga kesehatan kalian di rumah ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran yang kelima. Sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Hari masih sangat pagi. Siti terbangun karena mendengar suara azan subuh dari musola. Siti segera menunaikan kewajibannya untuk sholat. Siti mengira ia adalah orang pertama yang terbangun pada pagi hari itu. Ternyata ia melihat ibu sudah berada di dapur. Setelah melakukan sholat subuh, Siti menghampiri ibunya yang sedang menyalakan kompor. Siti melihat ibu sedang memasak air pada dua panci yang berbeda. Panci pertama akan digunakan ibu untuk merebus sayur. Panci kedua berukuran lebih kecil berisi air yang hampir penuh. Panci kedua akan digunakan ibu untuk membuat teh. Siti menduga-duga air dalam panci manakah yang akan mendidih lebih cepat. Diam-diam, Siti melakukan pengamatan sambil membantu ibunya menyiapkan sarapannya. Nah, perhatikan kedua panci berikut. Menurut kalian, panci manakah yang akan mendidih terlebih dahulu? Panci A atau panci B? Nah, sekarang kita jawab dulu pertanyaan berikut ini. Bagaimana ukuran kedua panci tersebut? Panci A memiliki ukuran yang lebih besar daripada panci B. Kemudian, panci manakah yang berisi air lebih banyak? Panci A atau panci B? Ya, panci A berisi air lebih banyak daripada panci B. Selanjutnya, jika kedua panci berisi air itu dididihkan atau dipanaskan, panci manakah yang akan memerlukan waktu lebih lama untuk mendidihkan air di dalamnya? Ayo, menurut kamu panci A atau panci B yang memerlukan waktu lebih lama? Ya, panci A akan memerlukan waktu yang lebih lama untuk mendidihkan air di dalamnya. Nah, selanjutnya, mengapa panci A membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendidih? Hal itu dikarenakan panci A memiliki air lebih banyak daripada panci B, sedangkan energi panas yang diberikan dari kompor pada panci A sama dengan energi panas yang diberikan dari kompor pada panci B yang memiliki air lebih sedikit. Nah, lalu bagaimana hubungan antara energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkan air di dalam panci dengan suhu air di dalamnya? Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Semakin besar energi panas yang digunakan untuk mendidihkan air di dalam panci, maka suhu air di dalamnya semakin tinggi, yang menyebabkan air tersebut cepat panas atau mendidih. Selanjutnya, apakah kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan di atas? Pada peristiwa mendidihnya air menunjukkan peningkatan suhu pada air hingga mencapai suhu 100 derajat Celcius. Hal ini berarti kegiatan yang berbeda memerlukan energi panas yang berbeda. Nah, manakah yang membutuhkan energi panas yang lebih banyak dari pernyataan berikut? Mengeringkan pakaian yang sangat basah dan mengeringkan pakaian yang setengah basah, manakah yang memerlukan energi panas lebih banyak? Ya, tentu saja mengeringkan pakaian yang sangat basah. Selanjutnya, mengeringkan sapu tangan basah dari kain tipis dengan mengeringkan handuk mandi basah yang tebal. Manakah yang membutuhkan energi panas lebih banyak? Ya, tentu saja mengeringkan handuk mandi basah yang tebal. Yang ketiga, mengeringkan rambut panjang sehabis keramas dengan mengeringkan rambut pendek sehabis keramas. Tentu saja, mengeringkan rambut panjang sehabis keramas akan membutuhkan energi panas yang lebih banyak. Kegiatan yang berbeda akan memerlukan energi panas yang berbeda juga. Peristiwa mendidihnya air juga menunjukkan peningkatan suhu pada air mencapai 100 derajat Celcius. Mengapa demikian? Apakah semakin tinggi suhunya, benda akan semakin panas? Apa yang sebenarnya terjadi pada benda yang meningkat suhunya? Apakah kita bisa melihat pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita cari. Selanjutnya kita belajar mengenai perubahan akibat perubahan suhu. Suhu menunjukkan derajat perubahan panas benda.
Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Energi panas dapat mengubah benda. Akibat perubahan suhu dibagi menjadi dua, yaitu pemuaian dan penyusutan. Apa itu pemuaian? Pemuaian panas adalah perubahan benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volume karena terkena kalor atau panas. Apa itu penyusutan? Ya, penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Contoh pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada pemasangan kaca jendela. Para tukang kayu selalu merancang ukuran pinggir jendela yang sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya. Tujuannya memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Jika bingkai kaca tidak diberi ruang pemuaian, maka jika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak atau pecah. Selanjutnya yang kedua itu ban sepeda atau motor dan mobil. Mengisi udara terlalu penuh ke dalam ban sepeda atau motor ataupun mobil akan membahayakan pengemudinya. Ban yang diisi terlalu banyak udara dapat meletus dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Hal ini disebabkan karena udara di dalam ban dapat memuai karena panas. Yang ketiga ada pemasangan kawat atau kabel listrik dan telepon. Kawat atau kabel telepon dan listrik dipasang mengendur dan tidak tegang. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kawat atau kabel tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Selanjutnya ada pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Gelas kaca tiba-tiba pecah atau retak ketika dituangi air panas. Hal ini terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Selanjutnya ada pemuaian pada sambungan rel kereta api. Sambungan pada rel kereta api dibuat pada celah antara dua batang rel. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang muai sehingga saat terkena panas, rel tersebut tidak melengkung dan mengakibatkan kecelakaan. Penggunaan termometer. Termometer akan ditempelkan di beberapa tubuh seperti mulut atau ketiak. Tujuannya untuk mengukur suhu tubuh. Setelah beberapa lama, cairan dalam termometer akan naik karena terjadi pemuaian setelah mendapat panas dari tubuh. Ketika termometer tidak digunakan, akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Benda logam tidak hanya dapat memuai dan menyusut saja, tapi dapat juga dilebur. Salah satunya dibentuk menjadi gamelan. Kalian di pembelajaran sebelumnya juga sudah belajar mengenai tangga nada pentatonis. Gamelan merupakan alat musik yang menggunakan tangga nada pentatonis. Nah, gamelan itu salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu pada tangga nada pentatonis. Kalian sudah tahu beberapa alat gamelan yang dibuat dari bilah besi. Contohnya ada gendang, bonang penerus, demung, saron, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar salah satu lagu yang menggunakan tangga nada pentatonis. Ada lagu Cing Cangkeli yang berasal dari Jawa Barat. Silakan kalian simak contoh lagu dengan tangga nada pentatonis berikut ini.
Sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kalian kerjakan tugas kalian di rumah ya, dan tetap jaga kesehatan kalian di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.